salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bili biyasafir min kul bidai wa nuruhu dalilul liqalbi dajali wa hayrati wa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bisam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatan wa ilman wa hikmatan wa anis bi ya Rabbi bil qabli wa salli wa sallim kulla yawm la ilaha ala man bihi ar-rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakilan illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alayka kabira kulla in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin fa aba aktsarun nasi illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'an aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara hilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabilan aw yakuna laka baytun min zuhrufin aw tarqa fis samaa
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملاكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما حبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويدعو الله ويدعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى
ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Shadaqallahul Azim. Al-Isra 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apabila ada orang bertanya kepada engkau ya Muhammad, anir ruh, apa itu ruh, tentang apa itu ruh, kulir ruhu, katakan ya Muhammad bahwa ruh itu min amri rabbi, ruh itu dari urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tentang ruh ini kalian semua hanya diberi ilmunya illa qalila, hanya sedikit. Apa-apa yang sampai kepada kalian minal ilmi, dari ilmu tentang ruh itu illa qalila, hanya sedikit. Kebanyakan orang-orang mulai dari zamannya Kanjeng Nabi itu nanya tentang ruh. Apa sih ruh itu? Apa bedanya dengan nyawa? Apa bedanya dengan nafas? Ditanya mulai dulu. Terus semakin canggih ilmu kedokteran, janin yang di dalam kandungan ibu, seorang ibu yang sedang hamil, terus anaknya, bayinya yang ada di dalam perutnya itu sudah ditiupkan ruh sejak bulan keempat. Kalau sudah ruh itu ditiupkan ke dalam janin, janinnya itu hidup, dikatakan hidup, padahal tidak bernyawa. Hidup namun tidak bernyawa. Kok tahu tidak bernyawa? Karena tidak bernafas. Kalau sampai bayi atau janin yang ada di kandungan ibu itu bernafas, mati. Kulir ruh min amri rabbi. Kalau urusan ruh itu urusan Allah, kita nggak usah terlalu masuk karena ruh. Pokoknya kita masih hidup sekarang berarti masih punya ruh ya. Kalau sudah mati, ruhnya nggak ada. Mas, kemarin ada pertanyaan lucu. Ada seseorang bawa ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan nggak kembali ke surga atau ke neraka. Loh, mana? Ayatnya udah jelas katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maksudnya kembalinya itu loh yang ditanyakan. Ngapain kita mikir adanya surga dan neraka? Dia lupa bahwa Kanjeng Nabi Adam dulu hidupnya di surga, dan Kanjeng Nabi Adam juga yang menciptakan juga Allah, cuma ditempatkan di surga. Semua asalnya dari Allah.
haknya Allah mau ditempatkan di surga ataupun di neraka. Besok kita kembali ke Allah aja, nggak usah kembali ke surga, ke neraka. Ada yang bertanya seperti itu. Berarti dia itu nggak ngaji. Terus baru tahu ngaji, itu tok yang dibuat andalan kemana-mana. Kulir ruhu min amri Rabbi. Jadi ruh itu urusan Allah, kita nggak usah ikut-ikut. Walaupun kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita itu walaupun tahu ilmunya tentang ruh, namun hanya sedikit. Bukan orangnya, namun ilmunya memang yang sedikit. Karena ini termasuk rahasianya Allah sebetulnya ruh. Karena enggak kelihatan. Wala in syi'na lanadhabanna billati auhayna ilaika. Seandainya Allah itu berkehendak, menginginkan untuk menghapus semua ayat-ayatnya yang telah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu sangat bisa sekali. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Tidak ada yang bisa jadi penolong. Kalau Allah sudah berkehendak mau menghapus ayat-ayatnya Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, di tulisan mau dihapus, di hafalan juga mau dihapus, sangat mudah sekali. Tinggal bilang kun fayakun, hapus sudah. Atau tinggal ditarik ruhnya, hapus sudah. Udah enggak hidup. Seandainya komputer untuk melihat isi data, isi file yang ada di dalam komputer sudah tidak bisa, karena listriknya sudah tidak ada. Sama manusia, selama masih ada ruh, berarti dia masih hidup. Jadi mumpung kita masih hidup, kita harus bersyukur kepada Allah. Asalnya kita itu tidak ada, terus diadakan. Asalnya kita itu dari benda mati, terus kita dihidupkan. Mumpung kita masih diberi hidup oleh Zat yang Maha Hidup, pergunakan sebaik-baiknya hidup kita ini. Mumpung kita masih dihidupi, mumpung kita masih disambungi oleh Zat yang Maha Hidup, perbanyak amal soleh. Ruh juga diartikan oleh para ulama juga sebagai semangat. Ruh, semangat di dalam jiwa. Kalau orang sudah tidak semangat, di hadapannya Allah itu bagaikan mayat berjalan, bagaikan gak punya ruh. Ruh juga sambungan. Kalau kita nggak disambungi juga nggak akan hidup. Kita itu hidup karena kita masih disambungi.
atau masih diberi ruh. Kalau sudah ruh itu dicabut, kita sudah tidak disambungi oleh Allah, Zat yang maha hidup, tidak dihidupi oleh Zat yang maha hidup, ya kita akan mati. Sama seperti komputer, kalau kita sudah nggak disambungi listrik, ya mati. Mumpung kita masih disambungi, mumpung kita masih dihidupi oleh Allah, pergunakan waktu kita, kehidupan kita ini sebaik-baiknya mengabdi kepada Allah. Betapa malunya kita kalau kita sedang disambungi oleh Allah, sedang bersama Allah, terus kelakuan kita selalu bermaksiat kepada Allah. Bukan secara zahir saja, secara batin itu yang utama yang dilihat oleh Allah. Jadi Allah itu nggak lihat zahirnya, lihat batinnya, lihat ruhnya. Ruh itu nggak akan bohong. Jadi kalau kita berdusta, ruh akan ngamuk sebetulnya. Gak terima kalau kita itu berdusta. Pasti di dalam hati fuad namanya, pasti hati nurani namanya, akan berkata, kamu kok bohong, seperti itu. Awalnya kita dengar suara itu, kita yakini itu dari dalam hati nurani kita. Namun terus berjalannya waktu, kita tidak hiraukan suara hati itu. Akhirnya hati itu menutup diri, mengunci diri dari petunjuk dari siapapun. Petunjuk langsung dari Allah, hati itu nggak mau. Kalau sudah menutup diri, mengunci diri, akhirnya nggak mau. Petunjuk lewat wasilah dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, nggak mau, sudah ditutup. Penutupnya banyak hal, bisa dari kebodohan, bisa dari ilmu yang tidak barokah, tidak manfaat, apalagi pada orang lain. Bagi dirinya sendiri sudah tidak bermanfaat, karena dengan ilmu menjadi penyekat, menjadi penutup, menjadi cover untuk sampainya sebuah petunjuk dari Allah. Kalau Allah berkehendak, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika. Jadi semua ayat-ayat Quran yang telah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kalau Allah berkehendak, seketika itu bisa dilenyapkan, bisa dihilangkan. Apalagi cuma berupa tulisan, berupa hafalan sekalipun bisa hilang, dierorkan sama Allah, otaknya hilang. Gak usah dimatikan, gak usah diwafatkan, dierorkan saja sudah hilang hafalannya. Makanya kita terus minta kekuatan dari Allah. Illa rahmatan min rabbik, kecuali kita mendapat rahmat dari Tuhan kita. Kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pertolongan. Rahmat itu pertolongan. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Fadilahnya luar biasa, sangat besar. Enggak ada yang melebihi dari pertolongannya Allah, itu enggak ada. Yang lain enggak bisa, hanya Allah yang bisa. Kul la idit,
tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, katakan ya Muhammad, seandainya semua makhluk berkumpul termasuk manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, dan dia berkehendak untuk membuat seperti hadzal Qur'an, seperti Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, tidak akan bisa membuat seperti Al-Qur'an walaupun semua bersatu. Bersatu, gotong royong, bantu satu sama lainnya, tetap tidak bisa. Makanya Al-Quran itu dibagi tiga. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Quranul Qadim, yang ketiga Al-Quranul Mubin. Harus tahu. Makanya disingkat Alif Lam Mim, singkat tiga, Alif Lam Mim. Jadi ada tiga kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Gak boleh kita itu ragu terhadap ketiga kitab itu, bahwa ketiga kitab itu adalah petunjuk supaya kita menjadi orang yang muttaqin. Kalau kita jalankan ketiga-tiganya itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Apa isinya dari ketiga kitab itu? Intinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung, mau menjadi orang yang merdeka, jadilah orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Yaitu tadi, harus beriman kepada yang gaib, rukun imannya udah jelas. Harus mendirikan sholat, harus menginfakkan sebagian rezeki yang berasal dari Allah, harus beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah, terus sampai mati kita harus menjaga itu keimanan itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Sampai akhir kita harus bisa menjaga keimanan kita, keislaman kita. Kemarin di sulam sudah dijelaskan, kita harus sebagai orang yang beriman harus bisa menjaga keislaman kita. Jangan sampai kita keluar dari Islam tidak sengaja, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan hati kita tergelincir menjadi orang yang murtad. Karena ngaji, terus ngaji. Kalau kita ngaji enak, sampai umur ada orang sudah sepuh, udah kepala 5,
udah tua ya, itu dia bingung karena semenjak mulai dari kecil sampai sekarang dia belum pernah sholat khusyuk. Jadi kalau belum tahu sholat khusyuk, berarti mulai dari kecil sampai sekarang dia nggak pernah khusyuk. Dibingungkan sama Allah, cari pengajian, cari majelis ilmu, dibingungkan terus sama Allah. Akhirnya dipertemukan. Kalau dia sungguh-sungguh pasti cari. Kalau dia dapat petunjuk dari Allah pasti cari. Akhirnya ilmu yang dia dapat sedikit dong, tapi bisa mengantarkan dia ke khusyuk. Bukan akal-akalan khusyuk. Khusyuk itu adalah bukti bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah, tidak bisa dibohongi. Berarti selama kita tidak beriman, tidak akan pernah khusyuk. Apa yang mau kita imani? Apa yang mau kita yakini? Makanya sebuah kebahagiaan yang luar biasa tatkala kita bisa sholat khusyuk. Karena sholat itu adalah bentuk ketawaduan kita, bentuk kelemahan kita. Dengan sholat kita minta pertolongan kepada Allah. Terus kalau nggak sholat sehari punya utang. Kalau nggak sholat satu waktu punya hutang. Karena sholat itu kewajiban, fardu sholat gitu ya. Terus sampai bayar hutang, tapi hutangnya nggak lunas. Kenapa? Karena nggak khusyuk. Khusyuk itu gampang, nggak usah dibuat sulit. Bahkan ada seminar tentang sholat khusyuk. Siapkan infak terbaik Anda. Dia punya ilmu, tapi kadang tidak bisa menempatkan ilmunya. Dia nggak bisa khusyuk. Contohnya apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kita nggak boleh kerjakan semuanya, walaupun itu dikatakan sunnah. Apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, baik itu secara perbuatan ataupun secara perkataan, semua itu ataupun persetujuan beliau itu dikatakan sunnah. Namun tidak sembarang sunnah dikerjakan semua. Pernah suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad itu puasa nyambung, puasa wasol, dari subuh ketemu subuh. Diketahui oleh sahabat, ditiru. Pas hari Senin, biasanya habis maghrib banyak orang yang sedekah untuk buka tatkala sholat sunnah. Namun ada seseorang yang tidak berbuka puasa. Ditanya sama Kanjeng Nabi, fulan, ente kok nggak berbuka puasa? Enggak ya Rasul, saya wasol ya Rasul. Wasol? Iya ya Rasul, wasol. Loh, siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Cuma saya tahu bahwa jenengan pernah melakukan puasa wasol, puasa nyambung. Dijawab sama kanjeng Nabi, dijawab. Dia nggak sama betul. Puasaku sama puasamu tuh nggak sama.
enggak, makomnya beda. Wasol itu aku tok yang boleh, kamu enggak boleh. Malah dilarang sama Kanjeng Nabi. Namun Kanjeng Nabi malah melakukan. Kanjeng Nabi melakukan puasa wasol, tapi umatnya dilarang oleh Kanjeng Nabi. Jadi enggak semua sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi itu harus diikuti. Disesuaikan. Ada juga yang nanya tentang zakat fitrah. Padahal Kanjeng Nabi sudah bilang yang menjadi bahan pokok makanan di sebuah daerah itu bahan untuk zakat fitrah. Ada orang zakat fitrahnya pakai kurma ataupun gandum. Dia punya ilmunya, namun dia tidak tahu cara menggunakannya. Ibaratkan kita punya cangkul, nggak tahu cara menggunakan cangkulnya. Masa cangkul dibuat motong kayu kan? Lucu. Nanti yang benar kepada gurunya yang benar, biar bisa dipraktekkan dengan benar, kita mendapat barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawa